Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul episode Nabi Yakub alaihi salam. Cerita ini Ayu dapatkan sumbernya dari internet, dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan, Ayu mohon maaf sebelumnya. Jadi jangan lupa dengerin cerita ini sampai habis ya, karena banyak pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nabi Yakub alaihi salam. Sejarah periode Nabi Yakub sendiri terjadi pada tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 1750 sebelum Masehi. Kita bakalan masuk ke masa kecil Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub sendiri merupakan putra dari Nabi Ishak alaihi salam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub juga mempunyai saudara kembar yang bernama Esau. Nama lainnya juga Aisu dan juga Is. Oleh sebab itu, Nabi Ishak sangat berharap agar kedua putranya ini bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Supaya bisa mengamalkan kebaikan dan menyebarkannya seperti kakeknya, Nabi Ishak mulai memberikan pelajaran agama dan memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putranya. Hal yang selalu diajarkan Nabi Ishak adalah hal yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang, sehingga harus menghindari sifat iri, dengki, maksiat, dan juga permusuhan. Hal ini Nabi Ishak lakukan supaya kedua putranya taat menyembah ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Namun harapan Nabi Ishak untuk memiliki putra-putra yang taat dalam menjalankan ajaran agama ini tidak sesuai dengan putranya yang bernama Is atau Esau. Karena Esau sendiri mempunyai sifat yang sangat tidak mencerminkan kebaikan, melainkan dia memiliki sifat seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi, anak Nabi Ishak yang bernama Nabi Yakub justru memiliki sifat yang sangat mencerminkan kebaikan, yaitu tidak bermaksiat, tidak sombong, dan juga sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang bertolak belakang inilah yang membuat mereka saling bertengkar bahkan ketika beranjak usia remaja. Nabi Yakub sendiri memiliki sifat mengalah, sedangkan kakaknya Esau ini selalu merasa dirinya paling benar dan tidak pernah mau mengalah meskipun dirinya dalam keadaan yang salah. Nabi Yakub juga tidak pernah melawan kakaknya, serta sabar dan selalu mendoakan kakaknya supaya kakaknya ini bisa kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian hari. Nabi Yakub menjawab pesan dari Nabi Ishak dengan sangat sopan, sementara Esau tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun setelah mendengar nasihat dari ayahnya. Melihat respon dari putranya Esau, Nabi Ishak hanya bisa tersenyum. Nabi Ishak dan juga istrinya Ribka mulai berpikir bahwa yang paling pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini memiliki sifat yang sangat mencerminkan seseorang yang soleh, dan perbuatannya ini selalu terpuji. Sifat seseorang yang soleh dan perbuatan yang terpuji ini tidak dimiliki oleh anaknya yang bernama Esau. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran mereka pun semakin sering terjadi. Esau selalu mengejek Nabi Yakub, dan Nabi Yakub sudah berkali-kali tidak membalas ejekan dari kakaknya.
dan ia juga selalu sabar ketika diejek. Hingga suatu ketika Nabi Yakub merasa resah dan mulai mengadu kepada Nabi Ishak atas sikap kakaknya. Nabi Ishak lalu memberikan nasihat, tetapi sifat dari Esau tidak kunjung berubah, sehingga Nabi Ishak dan juga istrinya berencana untuk menikahkan Esau dengan harapan kalau Esau menikah, sifat dan perilaku Esau ini akan berubah, sehingga Esau menikah dengan seseorang yang dipercaya oleh dirinya atau seseorang yang dipilih oleh dirinya secara langsung. Dan setelah Esau menikah, ternyata sifat dan sikap dari Esau ini tidak sama sekali berubah. Bahkan ia bukan hanya mengejek, tapi juga menghina, mengancam, dan juga menganiaya Nabi Yakub. Nabi Yakub lalu menceritakan hal ini kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak lalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ishak juga selalu memberikan nasihat berulang-ulang. Tetapi perbuatan buruk dari Esau ini tidak kunjung berubah. Melihat peristiwa yang terus berlangsung, Nabi Ishak berkeinginan untuk menitipkan Nabi Yakub ke rumah saudara istrinya. Tujuan dari Nabi Ishak menitipkan Nabi Yakub ke rumah saudaranya ini supaya Esau ini tidak bisa mengganggu, mengejek, bahkan menganiaya Nabi Yakub lagi. Nabi Ishak lalu mengatakan kepada istrinya Ribka untuk menitipkan Nabi Yakub ke rumah Syekh Laban yang merupakan saudara dari istrinya. Syekh Laban sendiri ini bertempat tinggal di Fad dan Akrom, Irak. Tapi ada pendapat yang menuliskan bahwa saat usia Nabi Ishak telah tua, penglihatan Nabi Ishak ini mulai memudar dan takut akan kematian yang datang sewaktu-waktu. Nabi Ishak lalu memerintahkan anaknya Esau untuk pergi berburu dan menghidangkan makanan kesukaannya dari hasil buruan tersebut, dan agar Nabi Ishak ini dapat mendoakan keberkahan bagi putra sulungnya. Ribka yang mengetahui niat dari Nabi Ishak lalu menyuruh Nabi Yakub untuk menghidangkan makanan itu. Dan dituliskan bahwa Nabi Yakub ini menyembelih domba terbaik di rumahnya. Ribka juga memakaikan pakaian Esau kepada Nabi Yakub dan membalutkan kulit domba di tangan dan leher Nabi Yakub. Hal ini dikarenakan Esau sendiri adalah seseorang yang memiliki bulu yang lebat, dan hal ini dilakukan sebelum Esau pulang berburu. Saat Nabi Yakub menghidangkan makanannya, Nabi Ishak lalu meraba tubuh Nabi Yakub dan berkata, "Suara-suara Yakub, tangan-tangan Esau." Setelah selesai menyantap hidangannya, Nabi Ishak lalu mendoakan Nabi Yakub yang dia kira adalah Esau agar diberikan keberkahan, banyak rezeki, dan juga menjadi tuan bagi saudaranya, begitu juga keturunannya. Setelah Nabi Yakub keluar, datanglah Esau menemui Nabi Ishak dan menghidangkan makanan yang diminta oleh ayahnya. Tetapi Nabi Ishak mengatakan bahwa dia tadi sudah menyantap hidangannya dan juga sudah mendoakannya. Nabi Ishak dan Esau akhirnya mengetahui bahwa yang tadi datang adalah Nabi Yakub, sehingga Esau ini meraung-raung kepada ayahnya. Tetapi Nabi Ishak mengatakan bahwa doa itu tidak bisa ditarik kembali. Hingga akhirnya Esau mengatakan akan membunuh Nabi Yakub setelah ayahnya meninggal. Mendengar ancaman Esau tersebut, Ribka lalu menyuruh Nabi Yakub pergi ke rumah saudaranya yang bernama Laban
di Mesopotamia. Mesopotamia adalah nama Irak pada zaman dahulu atau disebut juga dengan Irak kuno. Nabi Yakub ini adalah anak yang sangat taat kepada orang tua. Mendengar saran dari orang tuanya, Nabi Yakub lalu mengikuti arahan tersebut. Sebelum pergi, Nabi Ishak mendoakan Nabi Yakub. Meskipun nanti Nabi Yakub pindah ke Irak, Nabi Ishak selalu berpesan, semoga Nabi Yakub ini bisa mempelajari ilmu agama dengan pamannya di sana. Dan ia juga mengatakan supaya nanti berhati-hati dan waspada saat menyusuri jalan menuju ke Irak. Dan juga Nabi Ishak melarang Nabi Yakub untuk menikahi wanita-wanita Palestina karena penduduk di kawasan tersebut pada waktu itu kebanyakan tidak beriman. Dan Nabi Ishak menyuruh Nabi Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam yang ada di Mesopotamia. Esau yang mendengar bahwa ayahnya tidak menyukai wanita-wanita Palestina, padahal Esau sendiri sudah menikahi 2 orang perempuan Palestina, sehingga dia menikah kembali untuk yang ketiga kalinya. Dan istri ketiganya ini diketahui bernama Mahalat, yakni putri Ismail. Lanjut ke perjalanan menuju Irak. Setelah itu pergilah Nabi Yakub meninggalkan Palestina. Setelah selesai sholat subuh, Nabi Yakub bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah pamannya, yaitu Syekh Laban. Nabi Yakub juga membawa perbekalan dan pakaian yang tidak begitu banyak sehingga bisa ia masukkan ke dalam kantung. Orang tua Nabi Yakub, yaitu Nabi Ishak dan juga Ribka, ini menghantarkan Nabi Yakub hingga sampai ke depan pintu rumah. Ketika berpamitan, Nabi Yakub diamanatkan surat dari Nabi Ishak agar diberikan kepada pamannya, yaitu Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui oleh Nabi Yakub ini merupakan perjalanan melewati gurun pasir dan juga Sahara yang sangat luas, sehingga membuat dia harus beristirahat berkali-kali agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju Irak sendiri dilakukannya pada malam hari, sedangkan di siang hari digunakannya untuk beristirahat. Saat sedang beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, Nabi Yakub lalu membuka perbekalannya dan memakannya. Dari sinilah tercetus nama bahwa Nabi Yakub nenek moyang Bani Israel atau Israel, dikarenakan melakukan perjalanan di malam hari. Nabi Yakub percaya bahwa ia bisa sampai ke Fadan Akrom, Irak. Berkat rasa percaya itulah timbul rasa sabar dan tabah, bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan Sahara yang sangat luas itu adalah ujian pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub merasa kalau dirinya sudah sangat lelah, Nabi Yakub mulai mencari tempat yang nyaman untuk dia bisa beristirahat dan tidur dengan pulas. Ketika dia tidur dengan rasa yang sangat lelah, Nabi Yakub lalu bermimpi melihat kehidupan di masa depan penuh rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Nabi Yakub lalu bangun dari mimpi dan tidurnya dan mulai bergegas untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Irak. Di tengah perjalanan, dia mulai berpikir secara terus-menerus tentang arti dari mimpinya tersebut.
Selang beberapa lama, dia berpikir tentang mimpinya, terdengarlah suara yang muncul dari kedua telinganya. Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepadamu, Yakub. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dirimu sebagai nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keluargamu. Tapi ada pendapat yang menulis bahwa suara itu terdengar saat Nabi Yakub tertidur tadi, jadi bukan saat dalam melakukan perjalanan. Rasa lelah yang ada di diri Nabi Yakub ini seketika mulai menghilang, dikarenakan melihat mimpi tadi kehidupannya itu menjadi aman, tentram, dan bahagia, serta menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya rasa lelah saja yang hilang, dia seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanannya ke Irak. Tenaga yang sudah seperti penuh kembali inilah yang membuat Nabi Yakub berjalan dengan cepat, supaya dia bisa sampai ke tempat tujuan sesegera mungkin. Masuk ke sampainya Nabi Yakub ke rumah paman Syekh Laban. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, tibalah Nabi Yakub di gerbang Fad dan A'rom Irak. Nabi Yakub begitu senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Nabi Yakub lalu mendatangi penduduk yang ada di sekitar sana untuk bertanya di mana rumah pamannya ini, yang merupakan saudara dari ibunya. Ternyata paman Syekh Laban ini merupakan seseorang yang kaya raya dan cukup terpandang di daerah situ, sehingga saat dia bertanya tidak menemukan kesulitan. Dan pada saat Nabi Yakub bertanya, penduduk di sana langsung menunjuk seseorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing, dan itu merupakan salah satu putri dari Syekh Laban yang bernama Rahil. Jadi Nabi Yakub ini kemudian diantar menuju rumah pamannya bersama dengan putrinya yang bernama Rahil. Setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak segera diberikan kepada pamannya, yaitu Syekh Laban. Tapi ada pendapat yang menulis bahwa surat itu diberikan setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari Nabi Yakub ini tinggal di rumah pamannya. Ternyata surat itu berisi keinginan Nabi Ishak untuk menjodohkan Nabi Yakub dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Syekh Laban sendiri memiliki 2 orang putri. Yang pertama adalah Laya, atau juga nama lainnya adalah Lea. Yang kedua adalah tadi si Rahil, atau nama lainnya adalah Rahel. Namun Syekh Laban memberikan syarat jika Nabi Yakub ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Laban lalu menyampaikan syarat tersebut harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun, yang mana ini adalah mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri mana yang ingin dinikahi Nabi Yakub menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Laban menjawab bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi jika Nabi Yakub tidak menikahi kakaknya terlebih dahulu, yaitu Laya. Karena pada saat itu adat di sana melarang jika sang adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dahulu. Setelah mendengar pernyataan dari paman Syekh Laban, akhirnya Nabi Yakub menyetujui
syarat yang diberikan oleh ayah Laya dan Rahil tersebut. Jadi dia menggembala kambing selama 7 tahun, dan setelah 7 tahun ia akhirnya dapat menikah dengan putri dari Syekh Laban, yaitu Laya. Berita pernikahan Nabi Yakub dan Laya ini terdengar ke orang tua Nabi Yakub, yaitu Nabi Ishak dan juga Ribka. Mereka sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Ujian pertama Nabi Yakub untuk menggembala kambing dan menikahi Laya sudah berhasil, dan Nabi Yakub mempersiapkan diri untuk melanjutkan ujian yang kedua, yaitu untuk menikahi si Rahil. Jadi menggembala kambing lagi selama 7 tahun. Dan ujian kedua juga berjalan dengan lancar, sehingga Nabi Yakub juga menikahi Rahil. Kita masuk selanjutnya, yaitu Nabi Yakub memiliki 4 orang istri. Setelah menikah dengan Laya dan Rahil, Laya dan Rahil ini sangat bahagia dan selalu menceritakan kebaikan Nabi Yakub ketika Nabi Yakub tidak berada di rumah. Laya dan Rahil lalu ingin memberikan hadiah atas segala kebaikan yang sudah diberikan oleh Nabi Yakub. Tetapi mereka bingung, dan mereka mulai berpikir hadiah apa yang cocok atas kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Setelah berpikir panjang, Rahil akhirnya ingat bahwa dia mempunyai 2 orang pembantu, yaitu Balhah dan Zulfa. Sehingga Laya dan Rahil ini sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub dengan 2 orang pembantunya. Dan mereka mengatakan ini kepada ayahnya, yaitu Syekh Laban. Syekh Laban yang mendengarnya begitu terkejut. Dan setelah Laya, Rahil, dan Syekh Laban menyetujuinya semuanya, Nabi Yakub akhirnya menikahi 2 pembantu cantik tersebut. Setelah pernikahan itu berlangsung dan selesai, Laya dan Rahil sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub sendiri memperoleh 12 keturunan yang disebut dengan asbat atau keturunan Yakub. Dari istri pertama Laya ini ada 6 orang anak. Dari Rahil ini ada 2 orang anak. Dari Balhah 2 orang, dari Zulfah juga 2 orang. Anak dari Laya sendiri itu bernama Syamun, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan juga Zabulan. Anak dari Rahil itu Benyamin dan Yusuf. Anak dari Zulfah itu ada Kan dan Asyar. Anak dari Balhah ada Dan dan Naftali. Anak dari Nabi Yakub juga ada yang diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Terakhir, tentang wafatnya Nabi Yakub. Saat Nabi Yakub tergeletak di atas tikar maut, Nabi Yakub tetap memikirkan keselamatan akidah putra-putranya. Mulutnya terbata-bata menanyakan kiblat akidah mana yang akan diikuti putra-putranya sepeninggalnya. Sepeninggalanku, ke arah mana wajah akidah yang kalian harapkan? Tuhan seperti apa yang kalian sembah? Tanya Nabi Yakub. Kiblat akidah kami mengikuti nenek moyang Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Sembahan mereka itu sembahan kami, Tuhan yang Maha Esa. Jawab mereka. Nabi Yakub tidak menanyai label ketuhanan dari apa yang akan mereka sembah. Tapi Nabi Yakub bertanya tentang sifat yang dimiliki Tuhan yang kelak mereka sembah. Suatu ketika, Nabi Yakub sedang berbincang dengan malaikat maut. Di tengah-tengah perbincangannya, Nabi Yakub berkata, "Aku tahu tugasmu sebagai pencabut nyawa.
Alangkah baiknya terlebih dahulu engkau memberitahuku sebelum engkau mencabut nyawaku. Malaikat maut menjawab, baiklah, akan aku kirim kepadamu 2 atau 3 utusan. Setelah itu malaikat maut pergi meninggalkan Nabi Yakub. Selang beberapa lama, malaikat maut datang menghampiri Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub tidak kaget karena malaikat maut memang sering bertamu ke rumahnya. Nabi Yakub lalu bertanya, apakah kedatanganmu sekedar bertamu saja? Malaikat maut menjawab, tidak, aku mau mencabut nyawamu. Kaget nih Nabi Yakub. Lalu dia berkata, bukankah aku telah berpesan agar memberitahu aku terlebih dahulu sebelum engkau mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, aku sudah memberikan pesan kepadamu. Bukan hanya 1, tetapi 3. Yang pertama, rambutmu mulai memutih. Yang kedua, badanmu mulai melemah. Yang ketiga, badanmu mulai membungkuk. Itulah pesanku kepada semua manusia sebelum aku mendatangi mereka. Kemudian malaikat maut mencabut nyawa Nabi Yakub dengan kedamaian. Diketahui Nabi Yakub meninggal di Mesir pada saat usia 147 tahun. Tetapi dimakamkan di Goa Mahpela di Hebron, Palestina bersama dengan makam ayahnya, yaitu Nabi Ishak, ada ibunya Ribka, ada kakeknya Nabi Ibrahim, ada juga Sarah dan juga istrinya Lea. Itulah cerita singkat tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub juga merupakan nabi ke-10 di antara 25 nabi dan rasul yang harus kita imani di dalam agama Islam. Selanjutnya di kisah para nabi dan rasul kita bakalan bahas Nabi Yusuf yang merupakan anak dari Nabi Yakub dan ibunya bernama Rahil. Jadi sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.